Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali lagi di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-90. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan update informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di part 90 hari ini adalah saham KLBF. Saham KLBF ditutup minus tipis 0,32% di harga 1.565, di mana sayang sekali KLBF ini tidak mampu bertahan di area PBH-nya, yaitu di 1590. Dia telah turun ke 1565. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya sahamnya, teman-teman boleh gunakan ada dua support di sini. Support gray line di 1545 sebagai batas untuk teman-teman stop loss, atau teman-teman mau lebih jauh bisa pakai 1510. Itu ada support white line. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham KLBF dan ingin membeli saham KLBF, saya rekomendasikan boleh beli di kisaran 1440 sampai dengan 1510, atau kalau misalkan KLBF besok bisa open dan naik di atas 1590, maka teman-teman boleh beli. Jadi kalau dia turun, tunggu saja di sekitaran area 1440 sampai dengan 1510. Tapi kalau dia besok open langsung naik, maka langsung beli saat dia break di PBH, yaitu di harga 1590. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham MDKA. Saham MDKA ditutup di harga 1690, di mana dia hari ini ditutup stagnan dan dia masih berusaha untuk menembus satu garis yang paling kuat, yaitu PBH di 1725. Nah, ini dia harus bisa menembus. Kalau berhasil, maka dia berpeluang untuk menuju ke 2120, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham MDKA. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 1690 sampai dengan 1725. Ini teman-teman boleh melakukan pembelian dan bisa lakukan cut loss jika dia turun di bawah 1690. Jadi ini benar-benar ketat cut lossnya. Tapi kalau teman-teman mau memastikan bahwa saham ini sudah berada dalam jalur uptrend dan mungkin akan menuju ke 2120, lebih bagus kalau teman-teman beli saat break dulu di 1725, karena teman-teman tahu bahwa di sini itu saham MDK belum berhasil menembus resistance paling kuat. Itu PBH adalah resistance paling kuat, sehingga kalau mau lebih aman, belilah saat dia break dari 1725 dan langsung bisa pakai 1690 ini sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham TGRA. Saham TGRA hari ini ditutup minus 4,28% di harga 112, dan dia punya support akhir ada di 111, di situ ada white line, dan 104 di situ ada gray line. Harapan saya bahwa saham TGRA ini kalau bisa kuat bertahan di atas 111, dan kalau misal dia kuat bertahan, dia punya peluang untuk kembali ke 124 dan 128. Tapi kalau dia gagal bertahan, maka punya peluang yang sangat lebar untuk menguji 104, bahkan akan menguji PBL di 68. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang,
mungkin beli di sekitaran area 111 112, boleh pakai 104 ini sebagai batasan untuk stop loss. Tapi kalau sudah beli di area atas dan teman-teman sudah minusnya dalam, maka tidak ada pilihan lain. Kalau misal teman-teman mau jalankan trading plan yang benar, maka kalau dia turun di bawah 111, teman-teman harus langsung cut loss. Tapi ini kembali lagi kepada teman-teman, takutnya ketika saya bilang cut loss, sahamnya bergerak naik, karena ini saham-saham yang punya volatilitas tinggi, sehingga takutnya ketika teman-teman sudah memutuskan untuk sell ternyata naik, bisa saja saya disalahkan. Tapi kalau kita belajar untuk trading, maka kita harus punya satu trading plan dan memang kita harus mengikuti trading plan tersebut. Entah setelah kita eksekusi, mau setelah kita jual sahamnya itu naik lagi, atau ketika kita hold saham itu turun, itu bukan sesuatu yang bisa kita tebak. Tapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita cegah adalah tetap disiplin pada trading plan yang sudah kita buat. Jadi ini kembali ke teman-teman, kalau misalkan yang belum punya barang, saya lebih rekomendasikan kalau beli di sekitaran area 104. Tapi kalau misalkan 104 itu jebol, maka mending tunggu di 68, yang mana itu adalah PBL-nya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup naik 1,08% dan saham Pegas ini menarik karena dia masih berada dalam range-nya, yaitu di 900 sampai dengan 955. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau cicil buy selama dia masih berada di area sini, menurut saya masih aman. Dan bagi teman-teman yang tidak mau menunggu lama downtrend dari saham ini, mending beli saat dia break dulu di 955. Karena 955 ini ada gold line, kemudian ada PBL. Jadi ini super kuat ya, karena ini dia adalah support, tapi karena posisinya dia ada di atas, maka dia adalah resistance paling kuat. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham Pegas, break di 955 jauh lebih baik, karena dia punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke 972 dan menguji PBH di 1155. Tapi kalau teman-teman bisa bersabar, menunggu, cicil pelan-pelan, boleh beli selama dia berada di range 900 sampai dengan 955. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BRIS. Saham BRIS ditutup naik cukup tinggi 8,38% di harga 840, diikuti oleh sebuah news bahwa laba perusahaan ini naik kurang lebih ya 100%-an, sehingga mengangkat saham BRIS sampai naik 8,38%. Saham BRIS masih punya potensial profit menuju ke harga tertingginya selama 40 hari, yaitu di harga 1020, yaitu masih ada 12,5%. Dan juga saham BRIS berhasil break di gray line di 820, sehingga saham BRIS masih punya potensial untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 945. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, kawal terus target terdekat ke 945. Tapi kalau teman-teman yang belum punya barangnya, boleh beli dengan range buy 820 sampai 840 dan cut loss jika dia turun di 775. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-90 malam hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup di harga 2650 minus 1,12%, dan sayang sekali saham Telkom ini tutup di bawah PBL-nya di 2660. Nah, saham Telkom sangat rawan kalau dia masih berada di bawah 2660 dan punya peluang untuk ke 2611 dan ke 2540, yang mana adalah 40 hari harga terendah dari saham Telkom. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang tapi mau invest,
dan mau average down, mending teman-teman tunggu di sekitaran area 2540 untuk teman-teman melakukan average down. Tapi bagi teman-teman yang mau trading dan belum punya barang, saya sarankan lebih bagus kalau dia naik lagi di atas 2660 baru teman-teman beli. Jadi kalau selama dia masih di bawah itu teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Telkom. Misalkan dia break di 2660, target kenaikan terdekatnya ke 2750 dan terjauhnya menuju ke 2910 yang mana itu adalah PBH-nya. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 2540. Sekian review saham part yang ke-90 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit, di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.